Setelah sukses dengan Bernapas Dalam Kubur yang disutradarai oleh Rocky Soraya dan Anggi Umbara, Soraya Enterscience Films kembali menghidupkan karakter Susana ini. Masih dibintangi oleh Luna Maya sebagai Susana, Ahmad Megantara sebagai Surya, Tio Pakusadewo sebagai Raden Aryo, Sally Marcelina sebagai Minati, Tasikia Namia sebagai Rati, Opi Kumis sebagai Pak Rojali, Ade Bing Slamet sebagai Pak Japra, lalu ada suami mendiang almarhumah Susana yaitu Cliff Sangra sebagai Pak Bekti, dan jajaran cast lainnya. Maka dari itu lebih baik menonton filmnya secara langsung agar kalian mendapatkan cinema experience-nya. Film ini sudah tersedia dan bisa di streaming online. Dan seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu bagi kalian yang belum nonton film yang satu ini. So welcome back Galeri Cinema di alur cerita film. Dan ini dia Susana Malam Jumat Kliwon. Berlatar di Jawa Timur pada tahun 1986, hiduplah sepasang kekasih muda yang bernama Surya dan Susana. Mereka berdua sudah lama menjalin hubungan dan berencana untuk menikah. Pada suatu hari, Susana terlihat tergesa-gesa untuk menonton kekasihnya yang ikut dalam perlombaan mempatigan. Pada saat itu, Surya terlihat kewalahan menghadapi lawannya. Lalu kehadiran Susana membuat Surya kembali bersemangat dan akhirnya dia pun menang. Lalu mereka pun pulang dengan membawa seekor domba sebagai hadiah perlombaan tadi. Dan Surya berniat ingin menjual hadiah itu yang nantinya digunakan sebagai mahar untuk menikahi Susana. Sesampainya di rumah Susana, kedua orang tua Susana tampak menangis dan ketakutan dengan kehadiran anak buah Raden Aryo untuk menagih hutang ayah Susana. Raden Aryo ini adalah seorang juragan sekaligus orang terkaya di desa mereka. Ternyata ayah Susana telah kalah berjudi dan tanpa sepengetahuan keluarganya, ayah Susana telah menggadaikan rumah dan sawahnya kepada Raden Aryo. Susana meminta waktu kepada anak buah Raden Aryo untuk melunasi utang ayahnya. Bahkan Surya rela menyerahkan hadiahnya sebagai bentuk komitmen untuk melunasi hutang keluarga Susana. Keesokan harinya, Susana sekeluarga diundang di rumah Raden Aryo. Bapak Susana mengira undangan tersebut untuk membahas masalah hutangnya. Namun ternyata Raden Aryo bermaksud untuk meminang Susana untuk dijadikan istri agar mendapatkan keturunan yang selama ini dia inginkan. Dikarenakan sejak menikah dengan istri pertamanya yang bernama Minati, Raden Aryo belum juga diberikan keturunan. Minati yang mendengar hal itu pun langsung terkejut dan juga keluarga Susana. Jadi Mas Raden bagaimana? Aku perlu penerusku untuk melanjutkan semua yang sudah dibangun ini. Jadi, Dek Susana menikah denganku. Demi melunasi hutang bapaknya, dengan terpaksa Susana menerima pinangan tersebut. Lalu pernikahan mereka pun digelar dengan mewah. Rupanya kabar pernikahan Susana terdengar sampai ke telinga Surya, sehingga pada malam harinya Surya datang dengan mabuk ke acara pernikahan dan membuat keributan. Di sana Surya sempat bertarung dengan anak buah Raden Aryo hingga membuatnya kacau. Raden Aryo yang melihat hal itu pun marah dan meminta anak buahnya untuk menghajar Surya. Surya pun kalah, lalu dia dihukum cambuk dan hampir memotong tangan Surya. Aryo, dasar tua b***an! Susana yang melihat hal itu pun berhasil menghalanginya dan memohon kepada suaminya agar melepaskan Surya. Susana berjanji akan menuruti segala keinginannya asalkan Surya dibebaskan. Mendengar hal tersebut, Raden Aryo pun langsung membawa Susana ke kamar. Melihat suaminya yang selalu bersama Susana, Minati jealous dan kesel, tapi Raden Aryo menegaskan
bahwa itu semua dilakukan hanya untuk mendapatkan keturunan yang bisa menjadi penerusnya. Minati pun meminta asisten rumah tangganya yang bernama Ratih untuk membawakan sisir Susana yang ada rambutnya. Minati ini ada niat jahat terhadap Susana. Keesokan paginya, ketika Susana bangun tidur, dia dikejutkan oleh sesuatu yang bergerak di balik selimutnya. Ketika dibuka, ternyata terdapat ular di kamarnya. Melihat hal itu pun membuat Susana ketakutan dan langsung lari keluar dari kamar. Sebagai pengantin baru, Susana dan Raden Aryo diajak oleh warga untuk mengikuti acara wiwitan, acara yang menyambut pesta panen hasil pertanian warga. Di awal acara, Aryo memberikan sambutan dan kabar gembira bahwa Susana sedang hamil. Sementara itu, Surya yang mendengar hal itu pun tampak sakit hati dan sangat kecewa. Pada malam harinya, Minati mendatangi dukun kesayangannya yang bernama Ki Jaya. Dia komplain ular yang dia kirim kepada Susana tidak mempan menyakitinya. Minati ingin dukun itu membuat Susana meningsoi dengan menderita. Teror demi teror terus menghantui Susana. Ketika dia sedang minum, dia pun tersedak dan hampir tidak bisa bernapas. Ternyata dari dalam tenggorokannya keluar untayan rambut. Keesokan harinya, Susana berbelanja ke pasar ditemani Ratih. Di saat itu dia melihat Surya, dan Surya yang melihat kehadiran Susana mencoba menghindar, namun Susana berusaha menemui Surya. Ketika itu Surya mengutarakan kekecewaannya dan sakit hatinya kepada Susana yang telah mengandung anak dari Raden Aryo. Susana beralasan melakukan semua itu untuk keluarganya, bukan karena dia mencintai Raden Aryo. Lalu Susana meminta bantuan kepada Surya karena Susana merasa nyawanya saat ini sedang terancam karena setiap hari ada aja hal aneh yang terjadi kepada dirinya. Mas Surya, bantu aku. Bantu apa? Sepertinya aku disantet. Di sisi lain, Minati yang semakin tidak sabar karena Susana akan segera melahirkan, dia kembali menagih janji kepada dukun Ki Jaya karena sampai saat ini Susana masih belum meningsoi. Ki Jaya memberikan jalan terakhir kepada Minati untuk membuat Susana meningsoi, yaitu dengan syarat Minati harus mau tidur dengannya. Karena tidak ada pilihan lain, Minati pun menuruti permintaan dukun itu. Pada keesokan harinya, tiba-tiba ketuban Susana pecah dan membuatnya harus bersalin. Di tempat lain secara bersamaan, dukun yang disewa Minati pun mulai melakukan ritual. Sang bidan didampingi oleh Ratih membantu Susana dalam persalinan. Namun mereka kesulitan karena tidak bisa mengeluarkan bayi dari perut Susana. Sementara kandungannya semakin lama semakin membesar dan pindah ke belakang. Melihat hal tersebut pun membuat sang bidan dan Ratih ketakutan, dan perut Susana pun pecah yang membuat punggungnya bolong, dan pada akhirnya Susana tutup usia secara mengenaskan. Sementara itu bayi yang dikandungnya selamat. Susana! Di saat itu, Minati masih sempat-sempatnya memfitnah Susana bahwa dia tewas karena main ilmu hitam karena melahirkan di malam Jumat Kliwon. Meskipun bayi yang selamat, hal itu membuat Raden Aryo sedikit kecewa karena bayi yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan, sedangkan Raden Aryo menginginkan bayi yang berjenis laki-laki. Minati meminta kepada Raden Aryo untuk menguburkan Susana agar tidak ada orang yang tahu kejadian Susana. Pada keesokan harinya, Surya membawakan tasbih dan Al-Quran untuk Susana. Dia pun terkejut ketika Ratih menceritakan kalau Susana sudah tidak ada di saat melahirkan, dikarenakan bayi yang dilahirkan menembus punggungnya. Ratih pun mengatakan bahwa Susana sudah tidak ada karena disantet. Surya yang mendengar hal tersebut pun terkejut dan bersedih. Surya pun menanyakan kepada Ratih siapa yang melakukannya, namun Ratih tidak mengetahuinya. Pada malam harinya, Surya yang tidak terima pun langsung mendatangi makam Susana dan menggalinya dan mengeluarkan jasad kekasihnya, dan ternyata tidak dimakamkan secara layak oleh Minati.
Surya yang melihat hal itu langsung membawanya pergi dan sampai tertidur di hutan. Ketika Surya terbangun, dia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Rupanya ada yang mengawasi Surya, namun entah siapa itu, hanya suaranya saja. Suara itu pun menyebut namanya dengan nama Samil, dan ternyata itu adalah iblis. Dia pun bertanya kepada Surya, mayat siapa yang dibawa dan apa penyebab kematiannya. Surya pun menjelaskan pada sosok yang tak kasat mata itu. Dia pun menawari Surya untuk menghidupkan Susana kembali. Pada awalnya Surya ragu karena dianggap mustahil. Lalu dia pun membuat perjanjian dengan Surya, jika Susana berhasil hidup kembali, maka Surya harus menyerahkan bayi kekasihnya. Kau mau kekasihmu hidup lagi? Kau mengejek aku? Mana mungkin? Aku mau anak yang dilahirkan oleh kekasihmu itu. Karena masih terbawa suasana, Surya pun menyetujui permintaannya. Di saat tengah hujan deras, pada akhirnya Susana benar-benar hidup kembali. Surya yang melihat hal itu pun sangat senang. Namun di saat itu dia terkejut karena punggung Susana bolong. Susana kemudian bertanya di mana bayi dalam perutnya. Dia ternyata tidak ingat sama sekali dengan apa yang terjadi pada dirinya. Beberapa saat kemudian Susana mendengar tangisan bayinya dan dia menghilang begitu saja. Pada malam harinya, Susana hanya bisa melihat bayinya yang menangis digendong pengasuhnya dari luar jendela. Di saat itu ada tukang bakso. Tiba-tiba dia berteriak ketakutan setelah melihat Susana dengan punggungnya yang bolong. Melihat hal itu pun Kang Bakso berlari ketakutan, dan tiba-tiba Susana sudah berada di depannya. Karena nggak bisa lari dari Susana, tukang bakso berpura-pura buta dan tidak bisa mendengar. Lalu Susana pun langsung memesan 10 mangkok bakso. Kang Bakso pun membuat pesanan dengan tangan gemetar. Setelah menyajikan 10 mangkok bakso buat Susana, tak berselang lama tukang bakso itu kaget karena baksonya udah habis dimakan Susana, dan Susana pun kembali memesan. Ketika Kang Bakso membuka pancinya, alangkah terkejutnya ternyata dalam panci baksonya berubah menjadi mata manusia. Tukang bakso yang ketakutan, dia pun meminta ampun kepada Susana, dan Susana menanyakan apakah dia tahu tentang dirinya dan apa yang terjadi. Tukang bakso pun mengungkapkan kalau dia berasal dari kampung sebelah dan dia tidak tahu tentang Susana, dan dia pun kemudian lari terbirit-birit. Bang, bakso. Maaf, Mbak. Abang nggak bisa lihat saya. Bang, 10 mangkok lagi. Teror hantu Susana telah menyebar di pelosok desa. Para warga malah mengadukan kepada hansip kampung yang bernama Jafra dan Rojali agar menangkap sundal bolong itu. Di sisi lain, Surya kembali ke hutan dan mencari Susana. Lalu Susana pun bertanya kepada kekasihnya kenapa dia bisa seperti ini. Surya pun mengatakan apa yang terjadi, bahwa Susana telah tewas disantet dan melahirkan dari punggungnya. Dan Surya juga menjelaskan kenapa Susana bisa bangkit kembali dari kematiannya, yang dimana Surya telah membuat perjanjian dengan iblis. Susana pun bingung kenapa Surya sampai melakukan hal ini. Surya beralasan bahwa dia ingin hidup kembali bersama Susana karena dia sangat mencintainya. Susana lalu meminta bantuan Surya agar dia bisa menyelamatkan anaknya dari Minati. Pada keesokan harinya, Surya menghampiri Rati di pasar untuk meminta bantuannya. Surya pun membawa Rati ke hutan untuk bertemu dengan Susana. Rati yang melihat Susana hidup pun ketakutan. Hampir saja Susana menyakiti Rati. Untungnya Surya segera mencegahnya dan meyakinkan bahwa Rati bisa membantu menyelamatkan bayinya. Rati memohon kepada Surya agar tidak membawanya dalam urusan besar tersebut. Surya pun meyakinkannya kalau mereka hanya ingin mengetahui keadaan bayinya Susana. Rati pun mengatakan bahwa bayinya sehat dan baik-baik saja. Namun Rati khawatir dan curiga kepada Minati yang akan menyakiti baik Susana karena Minati tidak menyukainya. Pada suatu hari, Rati pernah memergoki perbuatan Minati, yang dimana Minati hampir menenggelamkan bayi Susana di bak mandi. Lalu dia pun juga sempat melihat Minati mendatangkan dukun Jaya ke rumahnya. Namun dia tidak tahu tujuan dukun tersebut. Ternyata dukun itu ingin memberitahu Minati bahwa ada makhluk goib
yang mencoba masuk ke rumahnya. Ketika malam harinya, Rati mengantar Surya ke rumah dukun Ki Jaya. Surya pun langsung meminta Ki Jaya agar mencabut pagar goib di rumah Aryo yang telah dia pasang. Pada malam itu, Susana tidak bisa menembus pagar goib rumah dukun Ki Jaya. Surya yang saat itu tahu bahwa Ki Jaya telah menyantet Susana, dia pun tidak tinggal diam dan dia ingin menghajar dukun itu. Namun sayangnya, tangan Surya dikendalikan oleh dukun tersebut dengan boneka santetnya. Dukun Ki Jaya juga berniat ingin membunuh Surya dengan kerisnya. Rati yang melihat hal itu pun langsung melindungi Surya dan tertusuk keris tersebut. Di saat itu, Rati masih bisa mengambil kalung sakti dukun Ki Jaya dan melemparkannya, dan kalung tersebut terbakar sehingga pagar goib dukun pun hilang. Susana pun berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Melihat Surya terluka, Susana pun menggeprekkan kepala dukun tersebut dengan tangannya. Di tempat lain, Rojali dan Jafra yang ditugaskan untuk mencari sundel bolong secara tidak sengaja melihat wanita jalan-jalan tengah malam di hutan. Mereka yang melihat dan menduga itu sundel bolong pun langsung menjatuhkan jebakan yang sudah dipasang. Ketika Jafra dan Rojali mendekatinya, mereka heran. Ternyata yang ada dalam kurungan itu adalah Susana, istri Raden Aryo, dan mereka pun segera membuka kurungan itu. Di saat itu, Rojali inisiatif untuk memberitahu Raden Aryo. Sesampainya di rumah Raden Aryo, dan anak buahnya yang baru saja pulang pun dibuat terkejut dengan pengakuan Rojali. Mereka pun langsung ikut untuk melihatnya. Sesampainya di sana, ketika Susana menengok, wajahnya berubah menjadi orang lain. Tetapi berbeda dengan pandangan Jafra dan Rojali, mereka masih melihat wanita itu sebagai Susana. Dan pada akhirnya, kedua hansip itu pun dimarahi oleh Aryo. Lalu Rojali pun membawa Susana ke rumahnya. Namun beberapa saat kemudian, Jafra datang dan tergesa-gesa memberitahu Rojali bahwa sebenarnya Susana sudah meninggal. Ada apa, Pra? Katanya Susana udah meninggal. Hah? Tan bisa kebakar kalau kena abu jenazah. Dia ada di dalam. Hal itu pun membuat Rojali terkejut. Ketika itu, Jafra punya ide untuk membuktikan wanita yang ada di dalam rumah Rojali memang beneran setan atau bukan. Dia pun sudah membawa abu jenazah orang mati untuk diberikan kepada Susana, karena katanya setan akan terbakar jika terkena. Jafra dan Rojali pun kembali masuk ke dalam rumah, dan di sana Susana sudah menyiapkan mie goreng untuk mereka berdua. Sementara Jafra menyantap mie goreng itu, Rojali menyiapkan abu jenazah untuk diseduh di dalam kopi. Dengan pintarnya, si Rojali malah ikutan minum kopi yang sudah dicampur dengan abu jenazah itu, sehingga pada saat dia semprotkan ke mangkuk, mie goreng itu berubah menjadi belatung. Mereka pun panik dan ketakutan di saat Susana sudah berubah menjadi sundel bolong. Ayo dimakan. Sudah saya siapkan. Tak lama kemudian, Surya datang dan menjelaskan kepada Jafra dan Rojali bahwa sundel bolong itu memang benar Susana, istri Raden Aryo. Surya pun meminta tolong menitipkan Susana kepada mereka sampai Surya bisa menyelamatkan bayi Susana yang dalam bahaya. Surya pun mengatakan kepada mereka bahwa Minati dan Aryo telah membuat Susana meninggal. Keesokan harinya, Minati datang ke rumah dukun Ki Jaya. Di saat itu dia pun melihat dukunnya telah tewas dengan cara mengenaskan. Pada malam harinya, di saat Minati sedang menyisir rambutnya, dia tidak sadar bahwa dia juga menyisir rambut Susana yang sudah berada di atas kepalanya. Kemudian Susana muncul di hadapan Minati. Melihat hal itu pun Minati ketakutan dan meminta ampun. Pada saat itu Aryo datang untuk menenangkan Minati. Karena panik, Minati menjelaskan bahwa dia diteror oleh Susana. Dan Minati meminta untuk segera dicarikan orang pintar. Namun Aryo tidak percaya apa yang dikatakan Minati. Lalu Minati mengajak Aryo untuk melihat kuburan Susana. Sesampainya di sana, mereka pun terkejut dikarenakan kuburan Susana sudah dalam keadaan terbongkar. Aryo lalu menduga Suryalah yang telah mencuri mayat Susana. Di saat itu Aryo pun bertanya kepada Minati kenapa sampai tega menyantet Susana. Dan Minati mengatakan kalau dia cemburu kepada Susana, dan Minati takut kalau Aryo meninggalkan dirinya.
Kenapa kamu menyantet Susana? Gara-gara kamu menyantet Susana semuanya jadi runyam. Melihat hal tersebut, mereka pun kemudian mendatangkan dukun lagi yang bernama Ki Sabrang untuk melindungi rumahnya. Dukun itu pun memberikan sebuah cermin dan keris kepada Minati untuk mencegah datangnya Susana. Pada keesokan malam, dirayakanlah syukuran pesta panen sekampung. Jafra dan Rojali yang sudah bekerja sama dengan Surya sudah berada di rumah Aryo untuk membujuk anak buahnya agar mau datang ke acara pesta itu. Berbagai macam cara pun mereka lakukan dan pada akhirnya anak buah Raden Aryo pun berangkat. Sementara itu, Surya yang sudah berada di tempat syukuran itu bekerja sama dengan seorang wanita untuk membuat anak buah Raden Aryo mabuk sehingga Surya lebih mudah memasuki rumah Aryo. Di malam yang sama, tiba-tiba Ratih hidup dan kembali ke rumah majikannya di hadapan Raden Aryo. Dia pun beralasan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Tanpa menaruh rasa curiga, Raden Aryo pun langsung menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Di saat itu, Raden Aryo bertanya di mana keberadaan anak buahnya yang lain kepada Jafra dan Rojali. Lalu Ratih yang sudah masuk ke dalam rumah sempat dipergoki oleh Minati. Dia pun izin masuk ke kamar bayi Susana untuk memeriksanya. Minati yang curiga kemudian mengikutinya. Setelah Ratih melihat ranjang bayinya, ternyata bayi Susana tidak ada di sana. Ratih menanyakan kepada Minati, sementara Minati yang semakin menaruh curiga langsung menodongkan keris pemberian dukun itu di hadapan Ratih. Namun ternyata benda itu nggak ngaruh. Maaf, ini maksudnya apa, Ndoro? Tidak apa-apa. Dan ternyata bayi Susana berada di kamar Minati. Ketika Ratih jalan ke kamar Minati, dia pun menggunakan cermin untuk melihat wujud aslinya. Dan ternyata betapa terkejutnya Minati melihat punggungnya bolong, yang berarti dia adalah Susana yang berubah wujud. Pada saat itu suasana pun mulai mencengkam dan tiba-tiba listrik padam, ditambah lagi pintu rumah terkunci dari dalam. Anak buah Raden Aryo yang melihat hal itu pun terpaksa memecahkan kaca pintu rumah dan membukanya. Dia pun mencari keberadaan Minati, namun dia malah diteror dan dihabisi oleh Susana. Sementara itu di sisi lain, Raden Aryo dan Jafra menjemput anak buahnya yang ada di acara agar segera pulang. Sesampainya di rumah Raden Aryo, mereka pun segera masuk untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lalu dia pun masuk ke kamar Minati dan menemukan bayinya masih aman di sana. Dan Raden Aryo menemukan istrinya yang ketakutan di kamar mandi. Di waktu yang sama, Surya pun datang dan masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan bayi Susana. Namun ternyata dia malah berhadapan dengan anak buah Raden Aryo. Surya pun yang hampir berhasil mengalahkan mereka. Di saat Surya lengah, mereka pun menangkap Surya dan Surya hampir terkena golok. Beruntung, Susana pun segera datang dan menyelamatkan kekasihnya itu. Namun anak buah Aryo yang berkepala botak itu malah meniupkan suling yang membuat Susana melemah. Surya yang melihat hal tersebut pun dengan cepat mendorong peniup suling itu sehingga Susana bisa bangkit kembali dan menghabisi mereka. Setelah itu, Susana pun kemudian bertemu dengan Raden Aryo dan Minati yang membawa bayinya. Lalu Minati mengancam akan membunuh bayi itu jika Susana sampai berani mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Ki Sabrang datang dan melemparkan paku kepada Susana. Ketika lengah, Raden Aryo pun menembak Susana. Kemudian Surya pun masuk dan menghajar Raden Aryo dengan goloknya sehingga jari-jari Raden Aryo pun copot. Di saat itu Ki Sabrang siap menancapkan paku di kepala Susana. Surya yang melihat hal itu pun mengambil senapan dan menembak dukun tersebut. Ketika itu tubuh Susana melemah. Surya yang melihat hal itu pun mencabut paku-paku yang menancap di tubuhnya. Di saat tersadar kembali, Susana pun menancapkan salah satu paku kepada Ki Sabrang. Susana pun juga menggunakan senapan itu untuk menembak Raden Aryo. Sementara itu, Minati yang berusaha kabur dengan membawa bayi Susana, dia pun nekat melemparkan bayi itu dan untungnya Susana dapat menyelamatkannya.
Lalu dia pun memeluk bayinya tersebut. Mendengar teriakan Minati, Susana pun membuat Minati tidak berdaya dan tersungkur. Surya pun segera menyelamatkan bayi Susana sambil melihat Minati dihabisi oleh Susana. Karena dendam yang kesumat, Minati pun dibuat tak berdaya dengan cara yang sama yang dialami Susana, yang dimana Susana menembus punggung Minati hingga tewas. Ampuni aku, Susana! Dan pada akhirnya dendam Susana pun terbalaskan. Di saat itu Susana pun meminta bayinya kepada Surya dan dia ingin bahagia bisa berkumpul kembali dengan kekasihnya. Lalu Susana pun ingin Surya membunuh bayinya dan Surya pun juga diminta untuk bunuh diri agar benar-benar bisa berkumpul bersama. Mendengar dan melihat hal tersebut, Surya yang pikirannya udah waras pun tersadar dan ketika memeluk Susana, Surya terpaksa menancapkan paku dukun itu di kepala kekasihnya tersebut. Dan pada akhirnya Susana pun meninggal kedua kalinya. Di akhir cerita, Surya kembali menguburkan jasad kekasihnya secara layak. Surya juga membesarkan bayi Susana meskipun itu bukan anak kandungnya. Dan film Susana Malam Jumat Kliwon pun selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gue makin semangat bikin videonya. Gue pamit undur diri. Salam movie mania, sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye.